hal yang harus diingat ketika kalian menonton video ini, kalian dapat memahami 1. Definisi diare, 2. Mekanisme diare, 3. Jenis-jenis diare, 4. Gejala dan penyebab diare, 5. Pengobatan diare. Diare adalah kondisi di mana terjadi perubahan bentuk dan konsistensi pada tinja yang melembek sampai mencair saat buang air besar atau BAB. Seseorang dinyatakan diare jika BAB cair lebih dari 3 kali dalam sehari. Terdapat 3 mekanisme terjadinya diare, yaitu 1. Berkurangnya penyerapan cairan oleh usus ke dalam tubuh. Kedua, terjadinya peningkatan sekresi cairan ke dalam usus. Dan yang ketiga, cepatnya pergerakan sisa makanan melalui usus. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis diare. Yang pertama, diare akut. Biasanya berlangsung beberapa jam atau beberapa hari. Yang kedua, diare akut berdarah. Durasi singkat dikenal sebagai disentri. Yang ketiga, diare kronis. Kurang lebih berlangsung 14 hari. Gejala utama terjadinya diare. Yang pertama, kembung atau kram perut. Kedua, perasaan mendesak ingin BAB. Ketiga, BAB lembek atau cair. Keempat, mual dan muntah. Gejala lain yang lebih serius sering terjadi pada penderita diare yaitu makanan sulit atau tidak tercerna. Yang kedua, darah dalam tinja. Yang ketiga, turunnya berat badan. Dan yang keempat, dapat mengalami demam. Umumnya, penyebab diare disebabkan oleh akibat usus yang terinfeksi oleh bakteri, virus, dan parasit. Namun, diare juga dapat disebabkan oleh efek samping penggunaan antibiotik, penyalahgunaan alkohol, keracunan, alergi makanan, penyalahgunaan obat pencahar, dan malabsorpsi atau sulit menyerap nutrisi. Selanjutnya kita masuk pada penyebab diare pada masyarakat pesisir. Sebagian masyarakat pesisir rentan mengidap penyakit diare. Hal ini tentunya disebabkan oleh air yang kotor, lingkungan yang kotor, dan kurangnya kebersihan diri. Selanjutnya kita masuk pada pengobatan diare pada masyarakat pesisir. Yang pertama, jahe. Masyarakat pesisir menggunakan jahe sebagai obat diare karena mereka meyakini bahwa jahe sebagai obat alami untuk menangani rasa tak nyaman di bagian perut karena mengandung anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan memiliki kandungan antioksidan. Kemudian, air putih. Mengonsumsi cairan yang banyak bisa menjadi obat diare alami sekaligus mencegah dehidrasi. Selanjutnya kita masuk pada penyakit kulit. Pada masyarakat pesisir, penyakit kulit bisa disebabkan oleh berbagai hal, meliputi faktor kebersihan diri, adanya air yang sudah tercemar atau tidak memenuhi syarat. Pengobatan penyakit kulit. Masyarakat pesisir menggunakan garam untuk mengatasi penyakit kulit karena kaya akan kandungan natrium yang dapat menarik sebagian limbah keluar melalui pori-pori. Dan juga menggunakan minyak kelapa. Masyarakat pesisir percaya minyak kelapa sebagai obat eksim tradisional karena mengandung vitamin K dan E serta asam laurat. Pada umumnya, cacingan disebabkan oleh masuknya telur cacing ke dalam tubuh, baik melalui air ataupun tangan yang kotor. Penyakit ini disebabkan oleh kurangnya kebiasaan sanitasi.
Gejala umum yang terjadi pada penderita cacingan adalah sensasi gatal pada daerah perianal, terutama pada malam hari. Hal ini disebabkan oleh adanya pergerakan cacing pada area anus. Pada wanita, sensasi gatal juga dapat terjadi pada daerah vulva dan dapat menyebabkan iritasi ringan. Sensasi ini memberikan rasa yang tidak nyaman dan keinginan untuk menggaruk yang besar pada pasien, dan dapat menyebabkan insomnia dan kurang konsentrasi. Ada beberapa cara untuk mencegah cacingan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun, baik setelah buang air ataupun sebelum makan. Yang kedua, menghindari kebiasaan menggigit kuku. Yang ketiga, membersihkan mainan yang sering digunakan oleh anak. Yang keempat, mengganti celana secara berkala dan mencuci celana dalam dengan suhu tinggi kurang lebih 40 derajat Celcius. Yang kelima, tidak membagi penggunaan handuk dengan orang lain. Yang keenam, mengganti dan mencuci spray kasur secara berkala. Dan yang terakhir, mengkonsumsi obat cacing setiap 6 bulan sekali.